Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sabni Ramadan. Saya dari Prodi 1 Studi Agama-Agama. Saya akan menjelaskan tentang berbagai ancaman yang masuk ke Indonesia. Sebelumnya, apa sih yang disebut ancaman tersebut? Ancaman yaitu setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun di luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, kebutuhan wilayah negara, dan keselamatan setiap bangsa. Lalu tujuan dari ancaman yaitu untuk mengubah tataran suatu bangsa dan negara yang awalnya damai menjadi berantakan dan hancur. Hal inilah yang menyebabkan kebutuhan adanya persatuan dan kesatuan dalam menyelesaikan berbagai ancaman yang terjadi. Di sini saya akan menyebutkan dua ancaman yang biasa terjadi di Indonesia. Yang pertama, mulai lunturnya adat dan istiadat di suatu daerah. Jadi nilai budaya masing-masing daerah yaitu perlu dilestarikan. Maksudnya budaya di Indonesia sangat perlu dilestarikan agar tidak punah dan agar nilai budaya di Indonesia itu tidak rendah, tidak turun. Caranya seperti apa sih? Yaitu yang pertama, anak-anak terutama di sekolah. Di sekolah contohnya seperti di SD, yaitu harus diajarkan tentang pendidikan tentang budaya dan adat istiadat. Lalu yang kedua, dilaksanakannya lomba budaya. Contohnya seperti lomba 17 Agustus. Jadi di dalam lomba 17 Agustus itu kan menerangkan tentang berbagai macam lomba-lomba dari berbagai macam daerah di Indonesia. Jadi dengan seperti itu anak-anak bisa mudah mengenal tentang budaya di Indonesia, adat-adat istiadat di Indonesia itu seperti apa. Lalu yang ketiga, dikenali budaya menggunakan baju adat istiadat. Contohnya seperti yang sering terjadi yaitu ibu-ibu kalau kondangan yaitu kan mengenakan baju-baju adat. Lalu itu lagi setiap acara 17 Agustus itu di Istana Merdeka itu perwakilan dari berbagai macam daerah itu mengenakan baju adat, yaitu untuk terjadi yaitu ibu-ibu kalau kondangan yaitu kan mengenakan baju-baju adat. Lalu itu lagi setiap acara 17 Agustus itu di Istana Merdeka itu perwakilan dari berbagai macam daerah itu mengenakan baju adat, yaitu untuk semakin meningkatkan suatu kebudayaan di suatu wilayah tersebut. Lalu ancaman yang kedua yaitu sering terjadinya perdebatan di antara berbagai agama. Peran agama dalam mempertahankan kesatuan sosial budaya yaitu seperti yang kita ketahui bahwa agama di Indonesia itu ada 6 yang diterima, yang diakui, yaitu yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Dan intinya semua warga Indonesia, semua bangsa Indonesia itu haruslah beragama seperti dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya untuk mempertahankan contohnya agar mempersatukan adanya agama di Indonesia itu kan di Banyumas itu ada suatu organisasi yang namanya Forsa. Ya singkatannya itu Forum Persaudaraan Lintas Iman. Jadi di dalam acara tersebut, di dalam Forsa tersebut yaitu berkumpulnya semua agama yang ada di Indonesia. Dan dengan adanya acara tersebut kita tahu bagaimana sih cara beribadah agama ini dengan yang itu. Terus seperti apa sih adat di dalam agama ini,
seperti apa sih budaya di dalam agama ini, itu seperti apa sih. Dan juga yang pasti kita saling toleransi. Dan kita tidak boleh lagi untuk bahwa kita tidak boleh merasa bahwa agama kita itu paling benar, agama ini tuh paling benar. Tidak boleh seperti itu. Itu juga mempengaruhi pada kesatuan negara Indonesia, karena di Indonesia itu bukan hanya satu agama yang diakui, akan tetapi ada 6. Mungkin cukup sekian penjelasan ancaman dari saya. Apa sih budaya di dalam agama ini, itu seperti apa sih. Dan juga yang pasti kita saling toleransi. Dan kita tidak boleh lagi untuk bahwa kita tidak boleh merasa bahwa agama kita itu paling benar, agama ini tuh paling benar. Tidak boleh seperti itu. Itu juga mempengaruhi pada kesatuan negara Indonesia, karena di Indonesia itu bukan hanya satu agama yang diakui, akan tetapi ada 6. Mungkin cukup sekian penjelasan ancaman dari saya. Apabila banyak tutur kata yang saya masih salah ataupun materi syariah yang masih kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik rampung. Jangan lupa like, share, dan komen video ini, dan juga subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Bye bye.